Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul arti El Shaddai. Sering kita nyanyikan lagu El Shaddai ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nah, pertanyaannya, tahu nggak kita artinya? Ya, itu sudah dikasih tahu Pak artinya, Allah Maha Kuasa. Oke, mari kita lihat pelajarannya ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, El artinya Allah, sedangkan Shaddai itu dari kata Ibrani Shaddai yang artinya Maha Kuasa, Almighty. Kata Shaddai atau yang Maha Kuasa muncul 48 kali dalam Perjanjian Lama, jadi cukup banyak. Dan istilah Shaddai adalah sebutan yang umum atau universal untuk Allah di zaman Perjanjian Lama itu. Nggak heran di PL istilah Shaddai justru lebih banyak digunakan oleh Ayub yang notabene adalah orang non-Yahudi atau non-Ibrani, karena memang itu sebutan umum ya, yang berarti Almighty, yang Maha Kuasa. Di kitab Ayub itu kalau kita perhatikan itu muncul 31 kali. Sementara total di seluruh Perjanjian Lama kata Shaddai itu 48 kali. Jadi memang hampir 80% ya. 80% sekitar gitu ya, kurang lebih. Ada di kitab Ayub. Jadi Shaddai diterjemahkan yang Maha Kuasa ya. Contohnya saudara-saudara bisa lihat nanti di Ayub 5 ayat 17, 6 ayat 4, 11 ayat 7 ya. Nanti saudara baca saja. Nah, selain Ayub, Bileam, Naomi, Daud, Yesaya, Yeskiel, dan Nabi Yoel juga menyebut Tuhan dengan istilah Shaddai atau yang Maha Kuasa. Kita bisa menemukan itu di Bilangan 24 ayat 4, Rut 1 ayat 20, Mazmur 68 ayat 15, Yesaya 13 ayat 6, Yeskiel 10 ayat 5, Yoel 1 ayat yang ke-5. Penyebutan Shaddai juga disebut oleh ketiga patriark. Patriark di sini maksudnya adalah bapak-bapak atau nenek moyang Israel. Dalam hal ini Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Ketiga patriark ini mengenal Yahweh sebagai El Shaddai, dan kita bisa menemukan itu di Kejadian 17 ayat 1 misalnya. Dikatakan ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Nah itu, aku El Shaddai, aku Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dan bukan cuma Abraham, Ishak dan Yakub atau yang kita kenal sebagai Israel juga, yang merupakan nenek dari 12 suku Israel atau ayah dari 12 suku Israel, juga mengenal Yahweh sebagai El Shaddai ya. Jadi Ishak dan Yakub pun mengenal El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kita bisa baca itu di Kejadian 28 ayat 3, 35 ayat 11. Yang menarik di Kejadian 17 ayat 1, ketika Yahweh memperkenalkan diri pertama kali dengan nama El Shaddai kepada Abraham, itu ada kalimat, "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Menarik ya ini ya. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dalam terjemahan King James Version, "Walk before me and be thou perfect." Berjalanlah di hadapanku dan jadilah kamu sempurna. Jadilah sempurna ya. Jadi pertanyaannya sekarang, ketika kita mengenal Allah sebagai yang Maha Kuasa,
maka kita harus hidup dengan tidak bercela. Harus di situ merupakan imperatif ya, bentuk perintah. Jadi kalau kita mengenal Allah sebagai El Shaddai, Maha Kuasa, maka perintah selanjutnya adalah kita harus hidup dengan tidak bercela. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup perfect ya, tidak bercela seperti yang di sini tadi. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Be thou perfect ya, jadilah kamu sempurna. Itu terjadi ketika kita mengenal El Shaddai, aku Allah yang Maha Kuasa. Ketika Yahweh perkenalkan dirinya, aku El Shaddai Abraham, maka kamu harus hidup dengan tidak bercela. Nah pertanyaannya, waktu kita nyanyi El Shaddai itu yang di pikiran kita itu berkat, perlindungan gitu ya, berkat makanan, berkat uang, berkat pekerjaan. Oke, tidak salah, dia Tuhan kita, dia Bapa kita. Tetapi di dalam Alkitab perjanjian lama, hiduplah ketika Tuhan perkenalkan dirinya sebagai El Shaddai, maka perintah yang mengikutinya, imperatif yang mengikutinya adalah hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela ya. Walk before me, berjalanlah di hadapanku dan jadilah sempurna. Terus pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mencapai hal itu? Nah kalau kita baca ya, masuk ya suara saya ya? Mati tadi. Cek, kedengaran ya suara saya? Oke, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa mencapainya? Bagaimana kita bisa menjadi sempurna? Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, akulah Allah yang Maha Kuasa, taatilah aku dan lakukanlah kehendakku selalu. Jadi be perfect itu berarti kita harus melakukan kehendak Tuhan selalu. Itulah sempurna. Jadi definisi perfect, definisi tak bercacat adalah selalu melakukan kehendak Tuhan. Itulah definisinya. Jadi untuk menjadi sempurna, tidak bercela ya, maka setiap ruangan hati kita harus selalu terisi penuh dengan pikiran Tuhan, yaitu pikiran untuk taat kepadanya. Dan setiap langkah kita harus selalu seirama dengan kehendaknya Tuhan. Karena apa? Kita harus selalu hidup di dalam kehendaknya. Jadi kalau kita nyanyi El Shaddai, El Shaddai, coba sekarang tambahkan satu pemikiran selain berkat-berkat gitu ya. Oh kalau saya takut nih, saya nyanyi El Shaddai. Oke, nggak salah. Tapi waktu kita nyanyi El Shaddai, mari sekarang kita tanamkan di pikiran kita, saya harus hidup tak bercacat dan tak bercela. Sebab nama itu diperkenalkan kepada Abraham, bapa orang percaya, diikuti dengan perintah, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah ini menarik saudara ya. Selanjutnya, selain soal hidup tak bercela di hadapan Tuhan, nama El Shaddai berkaitan erat dengan janji berkat tentang keturunan dan tanah. Nah ini kita dapat melihatnya dalam kisah ketiga patriark, Abraham, Ishak dan Yakub. Pertama, janji Allah kepada Abraham yang sudah nikah nih, udah married, tentang memiliki keturunan dan tanah perjanjian untuk anak cucunya. Kita bisa baca di Kejadian 17 ayat 1 sampai 8. Nanti saudara baca saja ya. Yang kedua, perkataan berkat Ishak kepada Yakub yang masih bujang, single, tentang perkawinannya, keturunan dan tanah perjanjian. Ini berkat saudara ya, kepada yang bujang juga. Lalu ketiga, janji Allah kepada Yakub yang sudah menikah di Betel tentang keturunan dan tanah perjanjian. Pada semua ayat-ayat ini, Kejadian 35 ayat 9 sampai 13,
Dan ayat-ayat yang lain, Kejadian 17 dan Kejadian 28 ini yang saya tampilkan di slide ini, itu semua ada kata Allah yang Maha Kuasa. Nah, di situ kita melihat bahwa ini berhubungan dengan janji berkat keturunan dan tanah. Janji El Shaddai kepada Abraham digenapi secara penuh pada keturunannya, yaitu Kristus. Dari dan melalui Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kita semua tahu hal ini. Galatia 3 ayat 13, 14 dan 16, firman Tuhan katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan dari Abraham janji itu, tetapi digenapi kepada satu orang keturunannya, yaitu Kristus. Nggak heran di Galatia 3 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dalam hal ini, dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham. Janji Abraham itu digenapi pada satu orang keturunannya saja, yaitu Kristus. Sekarang kita terhisap di dalam janji Abraham ketika kita adalah milik Kristus. Maka di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham yang berhak menduduki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Kristus menyediakan tanah perjanjian yang kekal tentunya, bukan Israel, Yerusalem seperti yang ada saat ini di Palestina sana, ya. Dan kalau kita belajar tentang 1 Petrus, ya, kita ini orang asing, pendatang di bumi. Dan sebagai orang asing, kita ini orang buangan, exile, ya, orang buangan, seperti bangsa Israel terbuang. Nah, kalau dulu bangsa Israel terbuang ke Babel dan kembali ke Yerusalem, kita ini orang buangan di bumi. Nanti kita nggak kembali di Israel Yerusalem sana. Kita akan kembali ke tanah perjanjian kita, yaitu Yerusalem baru. Makanya Yerusalem baru itu tempat tujuan kita. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Karena apa? Karena sekarang kita di pembuangan, exile, ya. Jadi Kristus menyediakan tanah perjanjian kekal bagi kita keturunan Abraham di dalam Kristus. Itulah Yerusalem baru di langit baru dan bumi yang baru untuk kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, El Shaddai bukan cuma bicara tentang tanah, ya, tapi juga bicara bahwa El Shaddai berjanji dari keturunan Abraham akan muncul raja-raja. Kita bisa baca itu di Kejadian 17 ayat 6, 35 ayat 11. Dari sini kita dapat pengertian yang jelas bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus jelas adalah keturunan Abraham yang juga akan memerintah bersama dengan Kristus sebagai raja-raja di langit baru dan bumi yang baru. Terang sekali di 2 Timotius 2 ayat 12 kita akan memerintah dengan Kristus. Roma 8 ayat 17 juga kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus, dan Wahyu 22 ayat 3 sampai 5 kita adalah orang-orang yang memerintah sebagai raja-raja di langit baru dan bumi yang baru bersama Sang Anak Domba Allah, yaitu Kristus. Jadi sering juga kita mendengar istilah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang kita mengerti berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu berkaitan erat dengan berkat kekal sebagai keturunan Abraham. Untuk kita orang percaya, kalau ada pendeta yang ngomong berkat Abraham, Ishak dan Yakub, itu tidak salah juga.
Sebab berkat itu kemudian tergenapi kepada kita sebagai keturunan Abraham di dalam Kristus. Dan yang menarik untuk kita pahami, berkat itu dijanjikan oleh pribadi yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sekarang dengan pengertian yang benar kita dapat menyanyikan lagu pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Nama El Shaddai yang mengingatkan kita bukan soal berkat Tuhan, perlindungannya, bukan cuma soal itu sudah pasti. El Shaddai yang mengingatkan kita untuk hidup tidak bercela, sebab nama itu diperkenalkan kepada Abraham pertama kali dengan diikuti perintah, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nama El Shaddai mengingatkan kita untuk hidup tidak bercela dengan melakukan kehendaknya. El Shaddai juga mengingatkan kita ada janji berkat, bukan janji berat ini ya. Salah ketik nih, kurangkah. Janji berkat tanah perjanjian dan berkat memerintah bersama dengan Kristus. Bagi kita mungkin yang tidak hidup di dalam penderitaan seperti jemaat mula-mula yang menerima perjanjian baru ini mungkin gampang. Bagi kita yang hidup di zaman canggih, tidak seperti di zaman Abraham, mereka harus keluar dari tanah asalnya Ur Kasdim dan hidup di pengasingan, kata kitab Kejadian. Ini bagi kita mungkin tidak terlalu spesifik. Tapi kalau kita sudah merantau keluar, terus kita hidup susah, terus ada janji berkat tanah perjanjian dan berkat memerintah bersama dengan Kristus, itu sesuatu yang luar biasa ya. Itu sebuah penghiburan, itu sebuah kekuatan untuk kita semua. Jadi mari sekarang ketika kita nyanyi lagu El Shaddai, jangan cuma pikir berkat-berkat dalam pengertian duit, makanan, perlindungan, bukan gitu ya. Tapi ada sebuah negeri yang Tuhan janjikan. Dan lebih dari itu semua ada sebuah perintah, yaitu untuk hidup tidak bercela dengan melakukan kehendaknya. Tuhan berkati kita sekalian, mari kita berdoa. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang memperkenalkan dirimu dan memberikan perintah untuk kami hidup tidak bercela. Kami belajar sesuatu yang baru pada malam hari ini, atau paling tidak mengingatkan kami kembali untuk kami hidup tidak bercela. Dan biarlah ketika kami menyanyikan Allah yang Maha Kuasa El Shaddai itu, kami akan ikuti dengan ketundukan, dengan ketaatan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga secara sempurna. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini yang mengingatkan kami semua ada janji berkat Tuhan juga yang menyediakan kehidupan di langit baru dan bumi baru, serta ada janji untuk memerintah bersama dengan Kristus. Biarlah kami semua tetap taat dan setia sampai akhirnya kami boleh menerima semua janji dari Allah El Shaddai. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.